المرسلين بالأنبياء أجمعين وذاك تعظيم له من فضل رب العالمين. وبعد ذلك ارتقى نبينا بحر التقى نحو السماوات العلا بالأنبياء فيها التقى. قد نال هدينا الأمين تعظيم ربنا المبين فالله ليس في السماء ذاك اعتقاد المسلمين. ومن قصر برسول صلى الله عليه وسلم عن شيء من martabatihi faqad asa aw kafar. Saudara, Abu Ya Said Muhammad di sini mengatakan kesimpulannya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwasanya kita punya kewajiban untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kita punya kewajiban untuk mengangkat daripada kedudukan Nabi di atas kedudukan makhluk manapun. Tidak ada makhluk manapun yang setara dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ini mesti kita yakinin, saudara. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain, kita sebagai umat Islam tetap harus menanamkan dalam hati bahwasanya hanya Allah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak boleh dipersekutukan, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanak, hanya Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Allah yang Maha memberikan segalanya, hanya Allah yang Maha berkehendak, hanya Allah yang Maha memuliakan, hanya Allah yang Maha menghinakan. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu. La haula wala quwwata illa billah. Sehebat apapun kita agungkan Nabi, tetap kita sebagai muslim meyakini bahwasanya tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemuliaan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Selama keyakinan itu ada di hati, berbagai macam jenis pengagungan, berbagai macam jenis penghormatan yang kita lakukan, maka itu masih masuk dalam koridor penghormatan. Tetap hatinya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu. Janganlah sombong bila berilmu, hafal Al-Quran, hadis bermutu. Sayangnya hatinya buntu, semua orang dianggap kumuh, tapi sayangnya hatinya buntu, semua orang dianggap kumuh. Rabbi barhana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa'adinna bil tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa'adinna bil tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Baca maulid dibilang sesat, baca sholawat dibilang bejat, agama dibilang mudarat, syiar agama dibilang maksiat, bela agama dibilang mudarat, syiar agama dibilang maksiat. Rabbi barhana bibarakatihi. Maka saya mau tanya, jawab yang kompak semua markas syariah, siapa yang Maha Esa? Orang kompak, siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Kuasa? Siapa yang Maha berkehendak? Siapa yang Maha kuat? Siapa yang Maha memuliakan? Siapa yang Maha menghinakan? Siapa yang Maha segala-galanya? Takbir. Shallu ala Nabi. Jadi itu dua hal mesti diperhatikan. Tenang, nggak perlu takut, saudara-saudara kita umat Islam syirik karena apa namanya menghormati, nggak sampai ke situ. Di hati mereka tetap tertancap dengan kuat yang Maha Esa Allah, yang Maha Kuasa Allah, Allah yang Maha segala-galanya. Semua makhluk semulia apapun tidak ada kemuliaan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dikatakan Mabuya, wa man balagha fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam bi anwa'i ta'zim wa lam yasifhu bi syai'in min sifatil bari faqad asaba al-haq wa hafadha ala janibir rububiyyah wa risalah jami'an wa dhalika huwa al-qawl alladhi la ifrata fihi wa la tafrid. Kata Abu Ya Said Muhammad,
barang siapa yang mengagungkan Rasulullah SAW berlebihan dalam mengagungkan Rasulullah, maka tidak ada kata berlebihan. Sehebat apapun diagungkan Rasulullah, maka tidak ada kata berlebihan. Sehebat apapun dia tulis syair di dalam memuji Rasulullah, sehebat apapun diangkat Rasulullah, maka tidak ada kata salah, tidak ada kata berlebihan. Selama tidak menuhankan Rasulullah, maka seagung apapun Rasulullah jauh lebih agung dari itu, saudara. Makanya di akhir Abu Yazid Muhammad di sini mengatakan, kembali ke pembahasan awal ini kemarin yang kita sudah bahas tentang majaz akli dan hakikah. Wa idza wujida fi kalamil mu'minin isnadu syai'in li ghairillah yajibu hamluhu 'ala al-majazil aqli wala sabila ila takfirihim idzil majazul aqli musta'malun fil kitabi was sunnah. Makanya kata Abuya, kalau kalian dengar ucapan-ucapan yang seakan-akan menyandarkan sesuatu kepada selain Allah dan Rasulnya, jangan buru-buru gampang ngekafirin, jangan buru-buru gampang mensyirikkan, jangan buru-buru gampang membid'ahkan. Mereka yang mengucapkan itu hatinya penuh dengan pengesaan kepada Allah, mereka nggak syirik. Maka solusinya bagaimana? Belajar bahasa. Di dalam bahasa ada istilah majaz akli, penisbatan sesuatu kepada selain pelakunya pada hakikatnya, itu namanya majaz akli. Itu dikenal dalam Al-Quran, itu dikenal dalam sunnah. Saya ingetin dikit pelajaran yang lalu, contohnya majaz akli. Ada hakikat, ada majaz akli. Hakikat itu ya sesuatu dinisbatkan kepada memang pelaku yang sebenarnya. Misalkan kita mengatakan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya memang Allah pencipta kita. Allah menurunkan hujan, ya memang Allah yang menurunkan hujan, saudara. Allah menumbuhkan rumput, ya memang Allah yang menumbuhkan rumput. Tapi tahu-tahu kalau dikatakan apa? Anbatal matarul ushba. Anbatal matarul ushba. Hujan menumbuhkan rumput. Saya mau tanya, pohon-pohon nih, kalau lama nggak hujan, setahun nggak hujan, mati apa kagak? Rumput mati apa kagak? Kering, mati, saudara. Terus tahu-tahu saya bilang mator ini hujan menumbuhkan rumput. Omongan saya salah atau benar? Lu salah-salah aja loh. Lu ngaji lama-lama kagak dengerin dari tadi. Hujan menumbuhkan rumput, salah atau benar? Benar, karena emang Allah jadikan rumput itu tumbuh dengan wasilah hujan. Itu namanya dalam bahasa Arab majaz akli, penisbatan sesuatu kepada selain pelakunya yang sebenarnya. Itu namanya majaz akli. Hakikatnya yang menumbuhkan rumput adalah Allah, tapi Allah jadikan hujan perantara sebagai penumbuh rumput, sehingga nggak salah secara bahasa bahwasanya hujan menumbuhkan rumput. Orang yang mengatakan itu tetap dia meyakini yang menumbuhkan rumput pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas kagak? Nah, kalau udah paham begini kelar, nggak gampang ngekafirin. Ini penting kita paham, karena banyak Pak Bu gosidah yang kalau diucapin tuh orang-orang ada yang kebakaran jenggot, saudara. Ada yang kebakaran jenggot, marah-marah, dia lepuk kafir ini. Saya kasih contoh yang paling gampang. Di Mesir, orang Mesir ini ta'alluq sama Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah, karena memang Sayyidina Husain dikuburkan di Mesir. Di Mesir itu ada satu qasidah yang masyhur, dibacakan di majelisnya ulama. Apa qasidahnya? Madad ya Maulana ya Husain, madad ya Bu Zainal Abidin, madad ya Maulana ya Husain, madad ya Bu Zainal Abidin, madad 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 ya Maulana ya Husain. Waduh, itu kalau tahu artinya bahaya tuh. Madati Maulana Husain, berikan kami wahai Husain. Syirik apa kagak tuh? Minta ke Sayyidina Husain. Syirik apa kagak? Nah, ngebleng lagi nih. Kalau nggak paham ilmunya disirik-sirikin, saudara. Kalau nggak paham ilmunya disirik-sirikin. Qasidah yang dibaca di hall Syekh Bakar bin Salim, ya Maula ina
معنا يا عظيم الجاه لا تضيعنا. Wahai Maula Inat, wahai petinggi Inat, Inat tempat dikuburkan Syekh Abu Bakar bin Salim, khatirak ma'na, ingat kami. Ya azim al-jah, wahai yang memiliki kedudukan besar, la tudayyi'na, jangan sia-siakan kami. Kok ente minta sih sama Syekh Abu Bakar bin Salim? Syirik apa kagak deh? Kalau belum ngaji di Petamburan bisa syirik, saudara. Betul, bahaya. Lo bagaimana, Beb? Ya, itu namanya majas akli, nggak usah ribet. Yang ngomong begitu hati ini penuh keesaan kepada Allah. Dia yakin cuma Allah yang memberikan, tapi dia minta, bukan minta sama Sayyidina Husain. Kalau bahasa yang panjang, ya Allah, dengan keberkahan Sayyidina Husain berikan aku. Dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim, jangan sia-siakan aku. Saya mau tanya, kira-kira kalau begitu syirik apa kagak? Itu namanya majas. Satu lagi yang sering kita baca di ziarah-ziarah, itu kalau nggak tahu artinya, kalau tahu artinya tapi belum ngaji, bisa fatal, saudara. Bisa sirik-sirikin orang. Biasanya kan kita kalau ziarah baca doa ziarah, salamullah minar rahman ibadallah ji'nakum qasadnakum tu'inuna bihimmatikum fa'atuna atayakum fala khayyab fahasyakum. Waduh, itu bahaya bener ada. Itu emang disirik-sirikin tuh sama mereka tuh. Kalau kita lihat sekilas artinya, waduh bingung kita, Pak. Kita biasa baca kagak tahu artinya aja. Salam Allah ya sadah, salam Allah atasmu wahai para sadah, wahai para pemimpin, wahai para petinggi. Minar Rahman yaghsyakum, dari Allah semoga terlimpah untuk kalian. Ini masih belum ada masalah. Begitu masuk ke bait kedua mulai ada masalah. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ji'nakum, kami datang kepada kalian, qasadnakum, kami menuju kalian, talabnakum, kami mencari kalian. Mulai masalah apa kagak tuh? Masuk bait 3 tambah masalah lagi, saudara. Tu'inuna tughithuna, kalian membantu kami. Tughithuna, kalian memberikan pertolongan kepada kami. Waduh, mencak, saudara. Bihimmatikum, yang terakhir, fahbuna, maka berikanlah kami, wa'tuna hadayakum, atayakum, pemberian dari kalian. Fahbuna wa'tuna atayakum hadayakum, berikan kami pemberian dari kalian. Kira-kira kalau belum ngaji di Petamburan syirik apa kagak tuh? Minta, langsung keluar hadis tuh, saudara. Hadisnya Rasulullah mengatakan, ya ghulam, idza sta'anta fasta'in billah wa idza sta'alta fas'alillah. Ada hadis Nabi yang mengatakan, wahai ghulam, kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Kalau kau meminta, mintalah kepada Allah. Ini kau minta sama sahibul kuburan, saudara. Itu belum paham majas itu majas akli, itu bahasa sastra. Artinya bukan minta sama sahibul kuburan, minta kepada Allah dengan keberkahan sahibul kuburan. Kan hadis tentang tawasul sudah ada, nanti akan dibahas panjang lebar nih sama Abuya di sini deh. Nanti panjang lebar. Mafahim nih salah satu kitab yang paling panjang lebar bahas masalah tawasul, saudara. Jadi jangan salah mengartikan, ngaji dulu, belajar dulu. Kalau nggak ngaji gampang nyalahin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi yang tadi itu kata-kata seperti itu, kami minta kepada kalian, kami mohon pertolongan kalian, jangan diartiin mentah-mentah, saudara. Kalau diartiin mentah-mentah, kita bisa ngekafirin orang, bisa mensyirikan orang. Tapi artikan dengan ilmu. Bagaimana artikan dengan ilmu? Yang pertama, yakini yang ngomong ini para aulia Allah, yang ngomong ini para ulama, nggak mungkin mereka syirik, nggak mungkin mereka mengkafirkan Allah. Pasti hati mereka penuh dengan tauhid kepada Allah. Terus artinya apa? Oh, ternyata dalam bahasa Arab ada majas akli. Kata-kata itu bukan dinisbatkan kepada pelakunya hakikat, tapi dinisbatkan kepada pelaku yang keduanya, pada wasilahnya. Tetap pelakunya yang memberikan hakikatnya adalah Allah Subhanahu